Halo, saya Alfa Farah, instruktur ekonometrika, Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro. Video kali ini akan membahas beta koefisien dengan menggunakan example 6.1 dari Wooldridge Introductory Econometrics A Modern Approach edisi kelima bab 6. Selain dengan contoh 6.1, kita juga akan merujuk ke slide nomor 6 untuk membahas model dengan beta koefisien ini. Nah, seperti biasa, slide tersebut bisa Anda akses di website saya. Contoh 6.1 ini berkaitan dengan contoh 4.5 dalam Wooldridge. Dalam contoh 4.5, peneliti ingin melihat pengaruh polusi udara terhadap harga rumah. Model yang digunakan adalah sebagai berikut. Dalam model tersebut, polusi diukur dengan banyaknya nitrogen oksida di udara dengan satuan bagian per juta dan disimbolkan dengan NOx. Harga rumah diukur dengan harga rumah median di sebuah lingkungan atau komunitas dan disimbolkan dengan price. Selain variabel utama NOx, polusi udara, peneliti juga mengontrol variabel lain yang dianggap akan menentukan harga rumah. Variabel kontrol tersebut adalah tingkat kejahatan yang diukur dengan jumlah kejahatan yang dilaporkan per kapita dan disimbolkan dengan crime. Variabel kontrol kedua adalah ukuran rumah yang diukur dengan jumlah rata-rata kamar per rumah di sebuah lingkungan atau komunitas yang disimbolkan dengan rooms. Variabel kontrol ketiga adalah fasilitas kerja yang diukur dengan jarak lingkungan dimaksud ke pusat layanan penyedia kerja. Di sini disimbolkan dengan dis. Dan variabel kontrol terakhir adalah fasilitas pendidikan yang diukur dengan rasio rata-rata murid terhadap guru. Di sini disimbolkan dengan ST ratio. Nah, alih-alih mengestimasi model ini secara langsung, penulis meregresi dengan menstandardisasi semua variabel. Standardisasi ini dilakukan dengan menghitung z-score, yaitu dengan mengurangi variabel dengan rata-ratanya dan membaginya dengan standar deviasinya. Regresi seperti ini kita sebut sebagai regresi koefisien beta atau beta koefisien. Nah, namanya agak sedikit rancu ya, karena seringkali kita menggunakan beta sebagai parameter. Nah, tetapi jika ada seseorang yang mengatakan regresi koefisien beta atau beta koefisien regression, maka yang dimaksud adalah regresi dengan menstandardisasi variabel-variabelnya. Mekanisme menstandardisasi variabel bisa kita lihat sebagai berikut. Line pertama adalah model utama, di mana di sini kita lihat ada dua variabel penjelas X1 dan X2. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa standardisasi dilakukan pertama adalah dengan mengurangi setiap variabel dengan nilai rata-ratanya. Dalam hal ini Y dikurangi dengan rata-ratanya Y bar, X1 dikurangi dengan rata-ratanya X1 bar, X2 dikurangi dengan rata-ratanya X2 bar. Satu hal yang kita lihat di sini, sekarang kita tidak memiliki lagi parameter intercept beta 0 karena rata-rata dari parameter intercept adalah parameter intercept itu sendiri, sehingga beta 0 di sini hilang. Nah, setelah mengurangkan rata-rata dari nilai variabel tersebut, langkah selanjutnya adalah membaginya dengan standar deviasi. Mula-mula kita bagi dulu variabel dependen dengan standar deviasinya, di sini disimbolkan dengan sigma Y. Jika di sebelah kiri dibagi dengan sigma Y, maka semua entitas di sebelah kanan harus pula dibagi dengan sigma Y. Makanya di sini kita punya sigma Y, dan juga sigma Y. Nah, sekarang kita harus menyelesaikan proses standardisasi untuk variabel penjelas. Untuk X1 maka harus dibagi dengan standar deviasi X1 disimbolkan dengan sigma 1, dan untuk X2 harus dibagi dengan standar deviasi X2 yaitu sigma 2. Nah, agar nilai dari masing-masing entitas ini tetap, maka kita harus mengalihkan juga dengan sigma 1 untuk X1 dan sigma 2 untuk X2. Dengan demikian nilainya tidak berubah. Nah, persamaan ini kemudian kita sederhanakan menjadi seperti yang tampak di dalam persamaan nomor 10. Di sini kita lihat bahwa
Y1 dikurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan sigma Y, standar deviasi dari Y disimbolkan dengan ZIY, yang di sini adalah skor Z dari variabel Y ya, atau Z-score. Nah, demikian pula berarti X1 dikurangi rata-ratanya dibagi standar deviasinya adalah Z-score untuk variabel X, dan X2 dikurangi rata-rata X2, ini ada typo, dibagi dengan standar deviasinya sigma 2, kita mendapatkan pula Z-score untuk X2. Nah, parameternya sendiri dikalikan dengan sigma 1 dan sigma Y adalah yang kita sebut sebagai koefisien beta atau koefisien standar atau standardized koefisien. Nah, sementara untuk X2 juga adalah B2 yang merupakan koefisien beta atau koefisien standar atau standardized koefisien untuk variabel X2. Nah, ketika kita sudah menstandardisasi variabel-variabel kita, maka interpretasinya agak sedikit berubah. Dengan menstandardisasi variabel, ukuran variabel menjadi standar atau sama, yaitu unit pengukurannya menjadi standar deviasi. Dengan demikian, interpretasi parameter juga berubah, yaitu jika X1 meningkat sebesar 1 standar deviasi, maka Y meningkat sebesar parameter deviasi standar. Nah, interpretasi ini agak tidak intuitif ya, dan mungkin sedikit sulit untuk dibayangkan. Akan tetapi, menstandardisasi variabel memiliki manfaat juga, yaitu karena unit pengukurannya sama untuk semua variabel, yaitu dalam satuan standar deviasi, kita bisa melihat variabel mana yang pengaruhnya paling besar, atau variabel mana yang magnitudenya paling besar. Mari kita lihat aplikasinya dalam contoh 6.1. Hasil estimasi dengan beta koefisien ditampilkan seperti tampak di dalam layar kaca Anda. Nah, yang terlihat pertama kali di sini adalah hasil estimasi ini tidak memiliki parameter intercept. Nah, ini sesuai dengan penjelasan tadi. Rata-rata dari intercept adalah intercept itu sendiri, sehingga ketika distandardisasi, intercept dikurangi dengan dirinya sendiri sama dengan 0. Kemudian di sini kita lihat peneliti juga tidak menampilkan standar error. Nah, tanpa ada standar error, kita tidak bisa melakukan uji hipotesis, akibatnya kita tidak bisa pula menginterpretasikan hasil. Akan tetapi, untuk keperluan mendemonstrasikan interpretasi, kita mengasumsikan semua variabel signifikan secara statistik. Nah, koefisien di sini, fokus utama kita adalah pada pengaruh polusi udara terhadap harga rumah. Oleh karena itu, kita ingin menginterpretasikan variabel NOx. Koefisien NOx di sini bernilai minus 0,340. Koefisien ini bisa kita interpretasikan sebagai berikut. Peningkatan 1 standar deviasi pada NOx atau polusi udara menurunkan harga median rumah sebesar 0,340 standar deviasi ceteris paribus. Nah, di sini ada yang sedikit kurang ya, yaitu tidak ada ceteris paribusnya. Kita bisa lihat di sini contoh interpretasinya. Kemudian kita juga bisa menginterpretasikan crime misalnya. Di sini diinterpretasikan sebagai peningkatan 1 standar deviasi tingkat kriminalitas akan mengurangi harga sebesar 0,14 standar deviasi dengan mengasumsikan hal-hal lain tetap. Anda bisa pula mencoba untuk menginterpretasikan variabel-variabel yang lain. Kata kuncinya adalah semua diukur dalam satuan standar deviasi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, interpretasi ini mungkin tidak intuitif ya. Nah, meski demikian, penggunaan beta koefisien ini memiliki satu kelebihan, yaitu kita bisa membandingkan parameter slope
dan mengetahui variabel dependen mana yang memiliki efek paling besar. Hal ini mungkin kita lakukan karena satuan semua variabel sudah distandardisasi menjadi standar deviasi. Nah, jadi dalam contoh ini kita bisa mengatakan bahwa jumlah kamar rata-rata di sebuah komunitas memiliki pengaruh yang paling besar terhadap harga rumah median. Nah, ini masuk akal ya, karena jumlah kamar itu akan menentukan ukuran rumah gitu. Nah, besar kecilnya rumah pada akhirnya akan sangat menentukan harga rumah itu sendiri. Nah, sementara itu yang kita lihat lainnya adalah faktor kedua terbesar yang mempengaruhi harga rumah median adalah populasi di sini, dan yang terakhir adalah tingkat kriminalitas. Nah, kalau kita pelajari di sini bahwa untuk model-model yang tidak distandardisasi, misalnya model level log, Anda tidak bisa membandingkan koefisien Anda tidak bisa membandingkan koefisien satu variabel dengan variabel yang lainnya karena mereka memiliki unit pengukuran yang berbeda. Nah, terakhir yang perlu diperhatikan pula adalah ketika kita menstandardisasi atau tidak menstandardisasi, hal ini tidak akan merubah T statistik. Oleh karena itu, tingkat signifikansi variabel juga tidak akan berubah. Jadi Anda tidak perlu khawatir ketika Anda ingin melakukan regresi dengan menggunakan beta koefisien. Nah, demikian penjelasan contoh 6.1 mengenai model dengan koefisien beta. Semoga penjelasan ini berguna dan sampai jumpa kembali.